Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu kedua bulan Oktober ini masih diberikan kuat sehat oleh Bapa kita. Dan saat ini kita mendengarkan firman Yahweh. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah, dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, penjagaan-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, urapi kami dengan Roh-Mu agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 27 yang berbunyi demikian. Aku meninggalkan damai sejahteraku bagimu, aku memberikan damai sejahteraku kepadamu. Bukan seperti yang dunia berikan, aku memberikannya kepadamu. Jangan biarkan hatimu digelisahkan, dan jangan biarkan dia takut. Pada saat manusia Yahweh tempatkan di Taman Eden, suasana Taman Eden itu tenang, damai, dan sejahtera. Tapi ketika manusia itu melanggar firman Yahweh, menuruti apa kemauan iblis, hilanglah damai sejahtera itu dari hati manusia. Pada kesempatan ini saya akan memberikan temanya adalah jangan hilang damai sejahtera di hatimu. Sekali lagi, jangan hilang damai sejahtera di hatimu. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini ditegaskan juga, aku meninggalkan damai sejahteraku bagimu, aku memberikan damai sejahteraku kepadamu, diberikan dan ditinggalkan. Jadi apa penyebab manusia hilang damai sejahtera? Karena ada dosa. Di mana ada dosa, di situ pasti tidak ada damai sejahtera. Pada kesempatan ini, saya akan jelaskan apa saja penyebab manusia kehilangan damai sejahtera. Pertama-tama, meragukan firman Yahweh. Yang kedua, lebih menuruti kemauan iblis daripada melakukan firman Yahweh. Itu dalam Kejadian pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Yang ketiga, yaitu bahwa manusia tidak mau mengaku dosanya. Itu dalam Kejadian pasal yang ketiga juga, dimulai dari ayat yang ke-20 sampai seterusnya. Yahweh tanya kepada Adam, Adam, apakah kau memakan buah pohon yang kularang itu? Harusnya jawab Adam, iya. Tapi Adam tidak pernah mengakui dosanya kalau dia sudah makan buah pohon. Bahkan dia menyalahkan si Hawa. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu telah yang memberikan kepadaku. Harusnya kalau Adam ditanya makan buah pohon enggak? Jawabnya iya atau tidak. Ini dia tidak mengaku dosanya. Ditanya si Hawa, apakah kau makan buah pohon itu? Ular itu yang memberikan kepadaku. Sampai hari ini banyak orang sudah berbuat dosa, tapi tidak pernah mengaku dosanya, makanya hilang damai sejahtera di hatinya. Sementara dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, dia mengampuni dan juga menyucikan kita. Jadi selama engkau belum mengakui dosamu, baik di hadapan Bapa, di hadapan sesama, maka tidak akan ada damai sejahtera di hatimu. Yang berikutnya, apa penyebab kehilangan damai sejahtera? Lebih mengandalkan manusia daripada Yahweh atau mengandalkan diri sendiri. Dalam Yeremia 17 ayat 5-6, terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri. Apa saja yang diperbuatnya tidak akan menghasilkan, pasti gagal. Kalau engkau gagal, pasti hilang damai sejahtera. Kenapa kau gagal? Karena mengandalkan manusia. Jadi supaya engkau bisa mengalami damai sejahtera, andalkan Yahweh, pasti engkau tenang, damai. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, terus yang kelima, apa penyebab orang yaitu kehilangan damai sejahtera? Selalu mengingat dosa masa lalu.
Itu dalam Kejadian pasal 50 ayat 15-18. Bagaimana saudara-saudara Yusuf sudah ditampung Yusuf di Mesir, sediain rumah, makan, tempat tinggal. Tapi setelah ayah mereka Yakub meninggal, mereka balik lagi kepada Yusuf. Jangan-jangan Yusuf mau membunuh kita. Padahal Yusuf berkata, "Jangan takut, aku pelihara kau." Selalu mereka mengingat dosa masa lalunya, sehingga mereka ketakutan, mereka cemas, mereka bimbang. Jadi dalam hidupmu, apapun dosa masa lalumu yang pernah kau lakukan, alami, yang terjadi dalam dirimu, jika engkau sudah mengaku dosamu, itu sudah dihapus. Jangan ingat-ingat lagi. Kalaupun ada orang mengingatkan dosa masa lalumu, jangan diresponi, itu pekerjaan iblis, supaya engkau kehilangan damai sejahtera. Tuhan Yesus sudah hapus dosamu, tidak ada disisakan, betul-betul dihapus. Jadi jangan selalu mengingat dosa masa lalumu atau dosa masa lalu orang lain yang pernah menimpa dirimu, yang pernah menyakiti hidupmu. Lupakan itu semua, karena nggak ada manfaatnya kau mengingat dosa-dosa itu. Itu sama dengan engkau memberikan kesempatan bagi iblis supaya engkau kehilangan damai sejahtera. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita tetap hati kita damai sejahtera? Pertama-tama, ikuti rancangan Yahweh itu. Sekali lagi, ikuti rancangan Yahweh itu. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan harapan masa depan yang penuh harapan kepadamu. Jadi kalaupun ada mengatakan kepadamu, nggak mungkin kau bisa berhasil, jangan dengarkan, tapi dengarkan rancangan Yahweh itu indah bagimu, sehingga engkau tidak kehilangan damai sejahtera di dalam hatimu. Jadi kita perhatikan. Yang kedua, apalagi yang membuat kita bisa mengalami pekerjaan atau selalu mengalami damai sejahtera? Pekerjaan yang kau kerjakan atau apapun yang kau perbuat dalam pikiran, perkataan, perbuatan sesuai dengan firman Yahweh dalam Yeremia 32 ayat 17. Dimanapun engkau berada, apapun yang kau hadapi, lakukanlah itu sesuai dengan firman Yahweh. Pasti ada damai sejahtera di hatimu. Yang ketiga, hiduplah di dalam Yesua itu. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 13-14. Bagaimana Rasul Paulus tadinya dia di luar daripada Tuhan Yesua, tapi setelah dia hidup dalam Yesua, dia selalu mengalami aniaya penderitaan, tetapi penderitaan itu aniaya tidak pernah membuat hilang damai sejahtera dari hatinya, sebab dia hidup dalam Yesua. Ada kekuatan khusus yang Yesua berikan kepadanya. Yang keempat, mengasihi Yahweh dan sesamamu. Sekali lagi, mengasihi Yahweh dan sesamamu. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Itu di dalam Matius pasal 22 ayat 37-40. Jadi kalau engkau mengasihi Yahweh dengan tulus, dengan benar, saya yakin engkau tidak akan kehilangan damai sejahtera. Jika engkau mengasihi sesamamu juga, sekalipun dia merugikan engkau, musuh-musuhmu engkau kasihi, pasti engkau selalu ada damai sejahtera di hatimu. Nah, yang kelima, yaitu menuruti keinginan Roh Kudus dalam Roma pasal yang ke-8. Kita tahu buah Roh Kudus, salah satu buah Roh Kudus adalah damai sejahtera. Jadi kalau engkau benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus, ada firman di hatimu, melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Yahweh, mengasihi Yahweh dengan benar, mengasihi sesama dengan benar, pasti ada damai sejahtera di hatimu. Kalau ada damai sejahtera di hatimu, apapun yang kau kerjakan pasti berhasil.
Karena apa? Damai sejahtera itu berarti Yahweh hadir di dalam dirimu, seperti Tuhan Yesus katakan tadi, damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Otomatis orang yang damai, selalu damai hatinya, maka tubuhnya juga sehat, usaha pekerjaannya juga lancar. Begitu juga dalam studinya, pasti dia berhasil. Karena apa? Yahweh turut bekerja di hati orang-orang yang memiliki damai sejahtera. Jadi, apapun keadaanmu sekarang ini, kesulitan apapun yang sedang terjadi dalam dirimu, tetaplah pelihara damai sejahtera itu di hatimu, sebab Tuhan Yesus sudah memberikan damai sejahtera kepadamu dan meninggalkannya, maka engkau tetap pelihara itu. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan, supaya kami benar-benar memiliki hati yang damai, apapun keadaan dunia, apapun yang sedang terjadi dalam diri kami mau mengucap syukur, sebab Engkau Bapa kami, Engkau Juru Selamat kami, Engkau sudah menebus dosa kami, Engkau sudah menjamin hidup kami. Terima kasih buat semua anugerah yang begitu besar yang Kau berikan kepada kami. Kami milik-Mu, kami kepunyaan-Mu, kami anak-anak-Mu. Terima kasih Engkau lihat anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini, supaya hati mereka damai. Apapun yang mencoba mengganggu mereka, iblis berbagai cara membuat mereka menghilangkan damai sejahtera, kami tolak, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Enyah segala pekerjaan iblis. Engkau ganti semua hati anak-anak-Mu dengan damai sejahtera, pikirannya tenang, karena Engkau berdaulat atas hidup kami semua. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, sehingga ada damai sejahtera dalam hati mereka. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, juga gereja-Mu, persatukan semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.